baru kasih nasi bungkus 5. 5 nasi bungkus langsung pamer. Hei, cara kerja Ragi walaupun gak kelihatan, hanya cuma bisa dilihat dengan Microsoft, tapi berkembang. Mari kita lihat fungsi ragi. Matius pasal 13 ayat 33. Ayat tentang ragi ada 2, satu dalam kitab Matius 13, satu lagi dalam kitab Lukas. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan, ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada banyak orang. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita lalu diadukan dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Setelah tradisi Yahudi, wanita Yahudi harus wajib bisa membuat roti. Sama dengan tradisi Korea. Wanita Korea harus wajib bisa masak. Kalau wanita Korea gak bisa masak, dia bukan wanita Korea sejati. Sama dengan pria Itali. Pria Itali kalau gak bisa masak, dia bukan pria Itali yang asli, sejati. Sama hal dengan perempuan Yahudi. Kalau perempuan Yahudi tidak bisa mengolah adonan, tidak bisa bikin roti, dia bukan wanita sejati. Dan yang menarik, dikatakan apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita lalu diadukan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Yang menarik begini, apabila Allah memerintah. Kata Allah memerintah itu Allah berdaulat. Allah memimpin hidup kita. Itu seperti ragi yang kecil. Sudah tahu? Ragi adalah mikroorganisme sel tunggal. Saking kecilnya, dia bisa dilihat hanya cuma menggunakan mikroskop. Tapi yang menarik, sedikit ragi bisa menghampiri atau mengembangkan seluruh adonan sampai 40 liter tepung terigu. Berarti seharusnya kalau kita mengizinkan Tuhan berdaulat dalam hidup kita, kalau kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita, kalau kita mengizinkan kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan, harusnya semuanya berkembang. Tolong dianalisa dari mulai pandemik masuk di Indonesia sampai hari ini. Awal 2020 sampai hari ini di pertengahan 2023. Apakah bisnismu berkembang? Atau sebaliknya? Apakah kesehatanmu lebih baik? Atau sebaliknya? Apakah rumah tanggamu makin harmonis? Atau sebaliknya? Apakah negaramu makin sejahtera? Atau sebaliknya? Apakah anak-anakmu makin happy? Atau sebaliknya? Apakah kamu makin berprestasi? Atau sebaliknya? Karena harusnya apabila Tuhan memerintah, harusnya berkembang semuanya. Berarti kenapa apa yang kita pegang hari ini tidak berkembang? Kenapa kesehatan kita tidak lebih baik? Karena mungkin saudara yang memerintah, bukan Tuhan yang berdaulat. Karena harusnya apabila Tuhan memerintah, apabila Tuhan berdaulat, semuanya berkembang. Kenapa gak berkembang? Karena saudara memaksakan kepentinganmu terjadi lebih daripada kepentingan Tuhan. Apa yang terjadi kalau roti itu gak beragi? Gepeng, keras, bantet, cebol, kate, pendek, digigit keras. Dan tidak ada orang yang suka roti model begini. Lalu apa yang terjadi kalau kita taburi sedikit ragi? Boom, besar, bengkak, melambung, berkembang, wangi, empuk, jadi lapar. Berarti kita bisa melihat fungsi ragi adalah influence, pengaruh, dampak. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, cara kerja ragi itu tidak menarik perhatian, tapi berdampak. Cara kerja ragi tidak banyak publikasi, tidak banyak gembar-gembor, tidak banyak tiup trompet, tapi berdampak. Sama dengan cara kerja gula. Masukkan gula pasir di dalam teh yang panas, lalu Anda aduk, maka gula itu larut, langsung memberi rasa teh yang pahit jadi manis. Gula gak banyak gembar-gembor, gula gak banyak teriak-teriak, gak banyak publikasi, gak banyak show off, tapi langsung larut dan berdampak. Sama dengan cara kerja garam. Cara kerja garam, dia gak pernah teriak-teriak. Pernah kalau lagi masak sayur, tabur garam, kemudian garam lompat-lompat.
Perkenalkan, saya adalah garam. Saya akan memberikan rasa kepada sayur Anda. Saya nggak pernah lihat garam jadi cheerleader. Yang saya tahu, tabur garam, lenyap, sayur yang hambar jadi asin. Sayangnya banyak orang Kristen kaya, berpendidikan, tapi nggak berdampak bagi keluarga dan lingkungan, kota dan bangsa. Banyak gereja besar, tapi nggak pernah memberi rasa bagi lingkungannya. Yang kelaparan nggak ditolong, yang nggak sekolah nggak ditolong, yang sakit nggak diobati. Buat apa kamu besar kalau kamu nggak berdampak? Sudah tahu bedanya ayam betina sama penyu? Ayam betina itu kalau mau bertelur, bacotnya gede. Cuma satu. Setelah bertelur satu, teriak lagi. Banyak ngoceh, mau bertelur. Udah bertelur ngoceh lagi. Tapi hasilnya cuma satu. Beda sama penyu. Penyu itu kalau mau bertelur, dia diam-diam. Dia coba cari tempat yang aman, tempat yang sepi. Kemudian dia mulai korek-korek tanah itu. Dan kemudian dia bertelur. Tenang sekali. Tenang. 1, 2, 3, 4. Sampai puluhan. Setelah itu dia tutup. Dia pergi lagi pelan-pelan. Dia kalau berkarya gak banyak bacot. Gak banyak cincong. Nah banyak sekali anak-anak Tuhan. Baru kasih bantuan beras 1 karung. Udah foto selfie di mana-mana. Naikin Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Semua kayaknya media sosial harus diupload. Baru 1 bantuan. Baru kasih nasi bungkus 5. 5 nasi bungkus. Langsung pamer. Hei. Cara kerja Reagi, walaupun tidak kelihatan, hanya cuma bisa dilihat dengan Microsoft, tapi berkembang. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.